Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Setiap kita yang tumbuh dan besar di Indonesia pasti tahu di balik hari itu ditetapkan terjadi tragedi yang sangat memilukan dan sebagai sebuah lembaran hitam dalam sejarah di negeri ini. Pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang hendak mengambil alih pemerintahan di negeri ini. Begitulah narasi yang selama ini diajarkan kepada generasi ke generasi. Namun, apakah sesederhana itu kejadian pada masa itu? Nyatanya, banyak benang kusut dari peristiwa ini yang sulit diurai karena terlalu rumit dan syarat akan politik kepentingan masing-masing pihak. Kita tahu, peristiwa ini terjadi ketika dunia di puncak perang dingin antara blok barat yang kapitalis dipimpin Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya dengan blok timur yang digawangi Uni Soviet, Cina, dan negara-negara berhaluan komunis lainnya. Namun, perang dan ketegangan mulai menjalar ke dunia ketiga. Indonesia sebagai negara baru segera menghadapi peliknya mengatur negara yang luas ini. Dihadapkan dengan keterpurukan ekonomi akibat penjajahan Jepang dan perang kemerdekaan. Kembalinya bentuk negara kesatuan Indonesia dan sistem demokrasi liberal membuat Presiden Soekarno hanya sebagai simbol negara dan menyerahkan mandat kebijakan pemerintahan kepada Perdana Menteri dan kabinetnya yang berasal dari berbagai partai. Namun, akibat saling sikut antar partai, kabinet jatuh bangun silih berganti dan tidak sempat menjalankan seluruh program-programnya. Bahkan pihak Angkatan Darat pun mendesak Bung Karno untuk segera membubarkan parlemen. Ketika pemerintah sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang mendera republik yang baru berdiri ini, Partai Komunis Indonesia bangkit dari kegelapan peristiwa Madiun. Ketika tahu partai tidak dilarang oleh pemerintah, beberapa orang pemuda alumni peristiwa Madiun yang luput dari penangkapan dan eksekusi oleh pemerintah, yakni D.N. Aidit, M.H. Lukman, Nyoto, Sudisman, dan lain-lain, muncul kembali dan segera mengambil alih partai dari golongan tua PKI seperti Alimin, Pikana, dan lain-lain. Dalam pleidoinya di hadapan sidang Pengadilan Negeri Jakarta, D.N. Aidit menggugat peristiwa Madiun dan melemparkan kesalahan kepada pemerintahan Kabinet Hatta saat itu yang memprovokasi rakyat dan menimbulkan perang saudara. PKI mulai mengkampanyekan ideologinya dalam surat kabarnya yang terkenal, yakni Harian Rakyat, sebuah media massa yang sangat vokal dan konfrontatif dan selalu bertentangan dengan pihak lain, bahkan pihak penguasa sekalipun. Berkat kepemimpinan para kaum muda komunis yang militan ini, mereka banyak menjaring kaum intelektual, buruh, dan tani untuk mendukung PKI. Ini terlihat dalam pemilu tahun 1955. Mereka masuk dalam urutan keempat dengan raihan 16% suara nasional setelah PNI, Masyumi, dan NU. Bangkitnya PKI dalam waktu yang relatif singkat mengkhawatirkan lawan-lawan politiknya. Keberhasilan PKI tak lepas dari kondisi di Indonesia saat itu yang tengah dijerat masalah kemiskinan dan maraknya praktik korupsi di kalangan birokrat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya, kondisi kemiskinan di desa-desa menjadi lahan subur bagi PKI meraup dukungan. Banyak kader-kader komunis turun langsung ke desa-desa untuk membantu petani-petani miskin dan menyadarkan mereka atas hak-hak berpolitik. Kampanye mereka juga menyasar kepada kaum abangan Jawa, yang memang dalam banyak kasus menjadi musuh alami bagi kaum santri. Kita tahu bahwa PKI merupakan musuh besar dari Masyumi sejak peristiwa Madiun. Dukungan kaum abangan sangat penting bagi PKI untuk melawan Masyumi. Dengan mengangkat isu-isu kemiskinan dan bukti konkret pembelaan mereka terhadap kaum tani dan buruh, menjadikan partai ini tumbuh subur di kalangan akar rumput dan semakin berpeluang memenangkan pemilu selanjutnya.
dan bersiap menguasai parlemen. Namun, kenyataan berkata lain. Dengan dukungan Angkatan Darat, pada tahun 1959, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden dan mengumumkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan parlemen. Ini dilakukan presiden karena menurutnya parlemen hanya mementingkan ambisi partai masing-masing peserta, karena banyaknya partai sering terjadi pertikaian di antara mereka, sehingga sulit untuk mencapai persatuan yang mengakibatkan program pembangunan dan keamanan tersendat. Bagi Angkatan Darat sendiri, pembubaran parlemen dan pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup merupakan siasat supaya ditiadakannya pemilu untuk melemahkan PKI. Kita tahu, PKI dengan basis massa yang besar pasti akan menang jika pemilu dan parlemen masih ada. Dengan kondisi ini membuat PKI segera memberikan dukungan kepada kebijakan dan langkah-langkah Presiden Soekarno dan berharap perlindungannya dari Angkatan Darat yang anti-komunis. Dalam masa ini, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem penyatuan semua unsur-unsur ideologi di Indonesia, yakni nasionalis, agama, dan komunis dengan nama Nasakom, dan secara resmi melembagakan komunisme sebagai mitra pemerintah, yang disambut secara positif oleh PKI dan melihatnya sebagai front persatuan multikelas. Sebaliknya, Soekarno membutuhkan dukungan PKI untuk melawan dominasi Barat. Kita tahu, hubungan Soekarno dan Blok Barat memburuk ketika terbongkarnya keterlibatan Amerika Serikat di dalam pemberontakan militer di luar Jawa yang menentang pemerintahan Soekarno. Bung Karno juga membubarkan Partai Masyumi yang merupakan musuh utama PKI karena keterlibatan para pemimpinnya dalam pemberontakan tersebut. Tersingkirnya lawan-lawan politik PKI dan terbelenggunya partai-partai non-komunis dalam sistem Nasakom membuat perkembangan PKI kian tak terbendung. Pada masa itu, menentang PKI sama dengan menentang Nasakom, atau dalam arti ekstrim menentang presiden. Walau bagaimanapun, Bung Karno tetap menaruh curiga dengan kaum komunis. Ini terbukti karena para petinggi-petinggi PKI tidak pernah diberi jabatan strategis atau fungsional di dalam pemerintahan. Dan Bung Karno lebih memilih menteri dari kalangan militer. Otomatis, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia merupakan ajang kekuatan dan tarik ulur antara militer, yakni Angkatan Darat, dengan Partai Komunis Indonesia. Dan Presiden Soekarno berusaha menyeimbangkan dua kekuatan besar ini. PKI berusaha mendekati militer dengan cara menyusupkan intel-intelnya ke dalam instansi ini dan berusaha merubah pandangan mereka terhadap komunisme. Selain itu, di militer sendiri banyak prajurit yang dulunya mantan simpatisan kiri. Itu tampak berhasil ketika Aidit diberi kesempatan berpidato di hadapan Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Kepolisian. Kesempatan bekerja sama dengan militer juga datang ketika Bung Karno melancarkan konfrontasi dengan Malaysia, negara baru Persekutuan Malaya yang disokong Inggris. Bung Karno melihat itu sebagai bentuk neokolonialisme Inggris di wilayah Asia Tenggara. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dengan jargon ganyang Malaysia, PKI mendukung kebijakan tersebut dengan antusias, dengan menyiapkan kader-kadernya yang militan, bahkan berhasil menyusup ke Malaya dan membantu perjuangan Partai Komunis Malaya. Di dalam negeri, para perwira Angkatan Darat melihat konfrontasi dengan Malaysia hanya menguntungkan PKI dan terkesan tidak sepenuh hati dalam perang tersebut. Ketika PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima, yakni dengan mempersenjatai kaum buruh dan tani dalam rangka konfrontasi, Letnan Jenderal Ahmad Yani menolak mentah-mentah usulan tersebut karena dikhawatirkan dipakai PKI untuk memberontak. Merasa dihianati oleh pihak Angkatan Darat,
Bung Karno lebih dekat dan mesra dengan PKI dan memuji-muji partai ini, sehingga menarik Indonesia semakin ke kiri dan cenderung bekerja sama dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet yang sangat antusias membantu Indonesia seperti bantuan persenjataan maupun bantuan keuangan untuk mendanai proyek-proyek prestisius Bung Karno. Menjelang tahun 65, PKI semakin berani dan vokal menyerang lawan-lawan politiknya melalui media massa yang terafiliasi dengan PKI, atau aksi-aksi sepihak penyerobotan tanah yang dilakukan Barisan Tani Indonesia dan pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Barat yang dilakukan oleh serikat buruh yang terafiliasi dengan PKI. Mereka juga sering mengadakan unjuk rasa anti Barat dan rapat-rapat akbar yang dihadiri massa yang sangat besar. Tak pelak, itu semua mengkhawatirkan lawan-lawan politik PKI atau orang-orang non-komunis, khususnya NU dan PNI. Simpatisan-simpatisan mereka, yakni para kiai, para haji, atau para tuan tanah di daerah-daerah, merupakan orang yang paling dirugikan dalam aksi-aksi sepihak PKI. Apalagi orang-orang komunis yang sebagian besar merupakan kaum sekuler dan abangan, tak segan-segan menyerang kaum santri yang dituduh mendukung Masyumi, sehingga lawan-lawan politiknya mencap mereka sebagai anti-Islam atau tak bertuhan. Itu semua pada akhirnya akan menjadi luka yang terpendam dan akan meledak setiap saat. Seiring terjadinya konflik sosial di akar rumput, suhu perpolitikan di pusat juga semakin memanas. Orang-orang non-komunis mulai berlindung kepada Angkatan Darat yang terlihat sebagai kekuatan terakhir untuk melawan PKI. Di samping itu, Amerika Serikat yang melihat Indonesia akan jatuh ke pelukan komunisme segera mengambil tindakan dengan berusaha menyingkirkan Soekarno dan bermitra dengan orang-orang anti-komunis seperti para perwira Angkatan Darat dan organisasi-organisasi Islam maupun kaum nasional sayap kanan yang anti-PKI. Bahkan, mereka juga mendanai upaya-upaya menjegal kaum komunis. Dan itu semua akan menggiring Indonesia ke dalam tragedi terburuk dalam sejarah di negeri ini.